Halo warga YouTube, agak karibah. Selamat datang di Zona Baruga Film. Kali ini saya akan mengalurkan film Tarung Sarung yang rilis pada tahun 2020. Tarung Sarung atau Si Gajang Laleng Lipa adalah tradisi suku Bugis Makassar yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Di masa itu, jika ada pihak yang berseteru namun musyawarah dan mufakat tidak membuahkan hasil, maka Si Gajang Laleng Lipa menjadi jalan terakhir. Perwakilan dari kedua belah pihak akan bertarung di dalam sarung dan masing-masing dibekali sebilah badik. Pertarungan inilah yang jadi penentu pihak mana yang akan menyerah atau bahkan mati. Film ini berceritakan seorang pemuda yang hilang kepercayaan kepada Tuhan karena hidupnya yang berlimpahkan harta dan tahta. Ketika di Makassar, ia bertemu dengan guru bela diri yang mengubah kehidupannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur selengkapnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya Denny yang berada di tempat hiburan malam. Akan tetapi di sana Denny melihat pacarnya yaitu Wen yang sedang digoda oleh pria lain. Namun karena si pria itu tidak mengetahui siapa Denny, ia malah menantangnya untuk berkelahi. Bersama para bodyguard, Denny menghajar mereka semua. Ini Jakarta, men. Di tengah perkelahian, Wen merekam semua kejadian dan mengunggahnya ke sosial media. Karena Denny anak orang kaya, ia dengan mudahnya bisa membayar kerusakan yang telah ia perbuat. Gimana? Cukup? Lebih dari cukup, Mas. Setelah pulang ke rumah, Denny disambut dengan tidak hangat oleh ibunya, yang bernama Dina Russo, salah satu orang terkaya di Indonesia. Sambil menunjukkan rekaman video, ibunya terlihat sangat marah dengan Denny, yang selalu bertindak sesuka hati dan selalu menggampangkan semua masalah. Dengan terpaksa, ibunya memutuskan untuk mengirim Denny ke tempat kelahirannya di Makassar. Di sana Denny akan belajar mandiri serta bertanggung jawab. Sebab di Makassar, ia bukan liburan melainkan untuk mengurusi bisnis keluarga. Mau tidak mau, Denny harus menuruti kemauan ibunya. Karena jika sampai menolak, ia akan dipanggil lagi dengan sebutan anak manja. Esok hari sebelum berangkat, omnya yang bernama Abdul mempersiapkan segala perlengkapan Denny, namun saat menemukan sebuah sajadah dan diberikan kepada Denny. Jawaban serta perilaku Denny sungguh di luar dugaan, dia sudah tidak percaya Tuhan. Udah gak percaya, Om. Gue lebih sering bikin orang bahagia daripada Tuhan. Mau bukti? Ini bukan Tuhan loh yang ngasih. Tiba di Makassar, Denny dijemput di bandara dan diantar ke penginapan oleh kedua karyawannya, Gobos dan Tutut. Di tempat lain, terlihat seorang wanita bernama Tentri, sedang dilamar oleh Sanrego. Tapi karena Sanrego mempunyai sifat yang keras, Tentri tidak menyukainya. Dan itulah alasan keluarga Tentri mengajukan mahar yang tinggi kepada Sanrego, yaitu 500 juta. 500 juta? Jelas Sanrego tidak menyanggupinya, namun ia masih kekeh untuk menjadikan Tentri sebagai istrinya. Ketika Tentri sedang membersihkan sampah di tepi pantai, Tentri merupakan aktivis lingkungan melihat wisatawan China yang membuang sampah sembarangan. Tentri menegurnya, namun wisatawan tersebut tidak mengerti bahasa Inggris. Denny yang berada di tempat itu datang dan memberi pengertian kepada wisatawan tersebut. Tidak lama kemudian, Denny dan Tentri berkenalan. Di malam hari bersama Gobos dan Tutut, Denny kembali bertemu dengan Tentri di pantai. Sembari melihat pertarungan sarung, Tentri menjelaskan bahwa tarung sarung merupakan warisan nenek moyang. Mengajarkan kita sifat ksatria bertarung satu lawan satu. Tapi itu bertolak belakang di zaman sekarang yang hanya bisa berlarian sambil lempar-lemparan batu. Kemudian mereka berdua mencoba tarung sarung, belum lama berserang. Tiba-tiba Sanrego beserta anak buahnya datang mengacaukan acara. Sanrego ini merupakan petarung sarung dengan gelar juara 3 tahun berturut-turut. Tentri yang merasa risih lantas beranjak pergi dari tempat itu. Besok hari bersama Kepala Cabang Rusokort, Denny terlihat sedang menangani proyek perusahaan yang tengah berlangsung. Belum sempat tanda tangan, tiba-tiba terdengar suara riuh dari para pendemo yang menolak pembangunan di wilayah mereka. Ternyata di kerumunan itu, Denny mendapati Tentri berada di sana. Merasa panik karena tidak ingin diketahui identitasnya.
Denny memutuskan untuk bergabung bersama para pendemo dan menghajar kepala cabang di perusahaannya. Dia adalah... Singkat cerita, Denny kembali bertemu dengan Sanrego. Sanrego yang merasa cemburu atas kedekatannya dengan Tenri lalu mengajaknya bertarung sarung. Namun karena Denny anak yang manja, ia tidak bisa menahan rasa sakit akibat pukulan dari Sanrego. Ditambah lagi, Denny malah menangis. Orang yang berkuasa di Jakarta tapi ketika terpisah jauh dari orang tua, ia tidak bisa apa-apa. Dede, nangis, Ki. Berniat untuk membalas dendam, Denny lantas menelpon ke Om Abdul dan menyuruh semua bodyguard menyusul ke Makassar. Tapi karena tidak ada persetujuan dari ibunya Denny, Om Abdul menolak permintaan Denny. Saya bisa. Karena Ale pun mama larang beta ke sana. Bahkan ketika Denny menyuruh Gobos dan Tutut, mereka pun menolaknya. Di sini bukan Jakarta, Puang. Kita di sini tiap mengkeroyok, Puang. Kita di sini tuh biasa 1 lawan 1, Puang. Sesaat kemudian, Tenri menghampirinya. Di sini ia merasa bersalah atas tindakan Sanrego kepada Denny. Karena menurut Tenri, Sanrego itu cemburu melihat kedekatan mereka dan melampiaskan kepada Denny. Setelah lama mengobrol, Denny baru mengetahui bahwa Sanrego telah melamar Tenri. Karena tidak rela jika wanita yang disukainya dilamar pria lain. Denny tidak jadi pulang ke Jakarta dan berdalih akan belajar tarung sarung di sana. Sampai suatu ketika Denny diajak ke pamannya Kana yang bernama Khalid, seorang guru ngaji dan juga legenda tarung sarung. Bahkan, Pak Khalid ini dulunya sering melakukan si Gajang Laleng Lipa. Si Gajang Laleng Lipa ini merupakan tarung sarung juga, tapi di dalam pertarungannya masing-masing dari mereka membawa badik atau senjata. Jadi tak heran setiap kali melakukan pertarungan sarung, jarang sekali ada orang yang hidup. Awalnya Pak Khalid menolak permintaan Denny, namun karena dipaksa oleh Kana, ia pun menjadikan Denny sebagai muridnya. Tapi sebelum berlatih, Pak Khalid memberinya 2 syarat. Pertama, jangan pernah memberinya uang. Dan yang kedua, harus tinggal di masjid. Namun karena Denny merupakan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, kini giliran Denny menolak permintaan Pak Khalid. Ketika Tenri mengejar Denny karena ingin tahu alasan Denny menolak, jawaban Denny sungguh membuat ia terkejut. Aku nggak percaya Tuhan. Henry. Tak jauh dari itu, Denny melihat Sanrego yang sedang buang air. Karena masih kesal dengan kejadian kemarin, ia pun menceburkannya ke dalam air. Jangan bayi! Kejar! Bunuh, Ki! Merasa lolos dari kejaran mereka, Denny lantas menaiki angkutan umum. Dan sialnya, ia bertemu dengan anak buahnya Sanrego yang langsung mengeroyoknya. Ternyata, Pak Khalid juga ada di dalam angkot tersebut. Dengan santainya, Pak Khalid berolahraga di dalamnya. Setelah kejadian tadi, Denny dibawa oleh Pak Khalid ke sebuah masjid. Di sana Denny sangat kagum dengan kehebatan Pak Khalid, ia pun lalu meminta Pak Khalid untuk menjadi gurunya. Keesokan hari dengan nada yang tinggi, Sanrego memarahi Pak Khalid karena telah menghajar anak buahnya. Namun karena berbeda level, ia hanya menggertak dan malah menantang tarung sarung kepada Denny. Sambil menunjukkan brosur, Pak Khalid mengatakan bagaimana kalau pertarungannya dilanjutkan saja di turnamen. Sanrego pun tertarik dan mengiyakan perkataan Pak Khalid karena ia sangat yakin bisa menang melawan Denny. Apalagi dengan hadiah 500 juta, dengan mudah Sanrego bisa menikahi Tenri. Keesokan hari Denny mulai berlatih karena pukulannya terlalu lemah. Pak Khalid menyuruh Denny untuk menimba air lalu diajari cara menangkap nyamuk, bahkan Pak Khalid menyuruhnya untuk merapikan sendal di masjid. Setiap ada sholat berjamaah di sini, kau yang rapikan sendalnya. Hah? Tapi jangan pakai tangan, pakai kakimu saja.
seminggu kemudian. Merasa tidak ada perubahan, Denny berniat untuk berhenti berlatih. Karena Denny menganggap Pak Khalid tidak serius mengajarinya bela diri. Pak Khalid menyuruhnya masuk ke dalam sarung. Di sini Denny sadar bahwa yang selama ini ia lakukan adalah dasar dari tarung sarung. Cara kau tangkap nyamuk. Cara kau rapikan sandal. Seminggu ini kau belajar banyak, deh. Pada suatu hari, Denny dilatih di atas perahu agar bisa menyeimbangkan tubuh. Di atas bukit, Pak Khalid menceritakan masa lalunya yang kelam. Ia dulu pernah bertarung sarung dengan saudara kandungnya karena menyukai wanita yang sama. Di saat itu mereka si Gajang Lalang Lipa yang pada akhirnya Pak Khalid membunuh saudaranya sendiri. Semenjak saat itu ia merasa sangat bersalah dan demi menebus dosa-dosanya dia tinggal di masjid menjadi marbot dan mengajari anak-anak mengaji. Ketika sedang salat, tiba-tiba terdapat seekor ular yang mendekati Pak Khalid. Meski diberitahu oleh Denny, Pak Khalid tetap khusyuk melaksanakan ibadahnya. Sampai pada saat ular itu menggigitnya, Pak Khalid tidak bergeming sama sekali. Selesai sholat, ternyata Pak Khalid tidak terluka sama sekali, dan di sini Denny baru menyadari bahwa kuasa Tuhan itu ada. Keesokan hari Denny bertemu dengan Tendri, dia memberitahu bahwa sekarang dirinya sudah belajar agama dan tinggal di masjid. Mengetahui hal itu, Tendri terlihat sangat senang mendengarnya, lalu Denny pun diperkenalkan ke bapaknya. Ini temanku dari Jakarta. Kedekatan mereka jauh lebih intens ketika ada salah satu warga yang akan pindah rumah. Denny bersama para warga saling bahu-membahu bergotong royong memindahkan rumah tersebut. Saat di pantai, Denny bertanya kepada Tendri, kenapa wanita beragama Islam selalu berhijab? Kemudian Tendri memberikan perumpamaan, ia lalu melemparkan sebuah permen dan menyuruh Denny untuk memakannya. Begitu juga dengan permen yang sudah terbuka. Makan bedek lagi. Kotor. Kalau perempuan, kenapa kita lebih suka yang terbuka daripada yang tertutup? Di suatu malam, Denny tidak sengaja bertemu dengan anak buahnya Sandrego dan berkelahi di sana. Namun ketika berhadapan dengan Sandrego, ternyata Denny masih belum sanggup mengalahkannya. Esoknya ia bercerita kepada Pak Khalid tentang kejadian semalam dan Pak Khalid menyarankan agar Denny harus bisa ikhlas apapun itu. Kemudian Pak Khalid melakukan salat sunnah mutlak dan meminta Denny menyerangnya saat ia sedang salat. Belum sempat menyerang, tiba-tiba Om Abdul datang dari Jakarta. Malam hari Gogos diajak tarung sarung oleh anak buah Sandrego. Karena Gogos menang, mereka berdua lalu ditantang kembali oleh Sandrego untuk tarung sarung. Dan jika menang, mereka akan mendapatkan imbalan sebesar 5 juta rupiah. Akibat perkelahian itu mereka tentu babak belur, terutama Tutut, ia sampai masuk rumah sakit. Ditambah lagi, Sandrego telah mengetahui identitas mereka. Di saat Denny dan ibunya sedang berada di kantor, Sandrego yang telah mengadu kepada Tendri datang ke kantor mereka. Membang! Damang mau lihat mukamu! Den, sudah Den. Sampai bertemu lagi. Merasa putus asa, Denny berniat untuk kembali ke Jakarta. Di saat akan berangkat, Pak Khalid mengatakan, silakan pulang, lari dari semuanya dan kau akan dihantui dengan rasa bersalah selama hidupmu. Cerita pun berlanjut di mana ibu Denny akan melakukan pembangunan Russo Court. Tiba-tiba dihentikan oleh Denny, di sana Denny meyakinkan ibunya. Jika pembangunan masih tetap berlanjut, efeknya akan berdampak buruk pada lingkungan. Sembari pergi, Denny memutuskan pacarnya si Gwen. Kamu serius buat aku? Kita putus. Keesokannya adalah hari di mana Denny akan tarung sarung di turnamen disaksikan Tendri dan juga ibunya. Denny berhasil sampai menuju final.
Di final, Denny berhadapan dengan Sanrego dan pertarungan mereka pun dimulai. Tak disangka akhirnya Denny yang memenangkan pertarungan, tapi ternyata Sanrego tidak terima dengan kekalahannya. Ia pun lalu menyuruh anak buahnya untuk menutup semua pintu dan mengancam para penonton. Kemudian Sanrego menantang Denny untuk melakukan si gajang lalang lipa. Denny ketakutan, lantas berlari menuju Pak Khalid. Pak Khalid kemudian menenangkan dan meyakinkan bahwa Denny pasti menang melawan Sanrego. Ketika akan mulai, Denny teringat dengan pesan Pak Khalid di mana ia harus ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Sanrego beserta anak buahnya. Di akhir cerita, Denny hendak berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya. Terry memberikan Walkman kesayangannya kepada Denny. Di saat Denny akan berangkat, Pak Khalid menahannya dan memberitahu bahwa Denny adalah wakil Indonesia untuk tarung sarung di kejuaraan dunia.